respon ya, suatu respon yang kita cobakan, maka uji lanjut ini fungsinya adalah untuk mencari perlakuan mana yang paling baik atau perlakuan mana yang terbaik ya, seperti itu. Kan kemarin kalau diuji ANOVA kalian hanya sekedar tahu bahwa oh ternyata perlakuan ini berpengaruh terhadap hasil ini gitu ya. Nah, kalau diuji lanjut itu lebih detail lagi. Jadi perlakuan mana sih dari yang beberapa perlakuan itu ya, ada 6 atau ada 5 yang terbaik. Nah, itulah uji lanjut. Nah, ini adalah salah satu uji lanjut BNT. Nanti di minggu depan ada salah satu uji lanjut lagi, yaitu Duncan. Nanti kita lihat perbedaannya. Untuk yang BNT ini dasar pemakaiannya adalah yang pertama, gunakan uji LSD ya, bahasa Inggrisnya adalah LSD, least significant difference atau beda nyata terkecil. Hanya bila uji F dalam analisis seragamnya nyata. Kemudian, sebaiknya tidak menggunakan uji LSD untuk membandingkan semua kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan apabila percobaannya lebih dari 5. Jadi untuk uji BNT ini maksimalnya adalah 5 perlakuan. Ya, ini boleh menggunakan BNT. Kalau lebih dari 5 itu sebaiknya menggunakan uji yang lain. Bisa menggunakan uji Duncan nanti ya minggu depan dibahas. Jadi untuk BNT ini maksimalnya 5 gitu. Kenapa Bu cuma 5? Karena kalau sudah lebih dari 5 itu kan otomatis pembandingan kombinasi atau membandingkan itu lebih banyak ya, jadi kurang tepat lah gitu ya untuk uji lanjut menggunakan BNT jika perlakuannya lebih banyak. Sebenarnya untuk uji lanjut ini tidak hanya BNT dan Duncan, banyak. Ada uji 2K, beda nyata jujur ya, BNJ. Kemudian ada lagi beberapa uji lanjut, tetapi yang dipelajari di mata kuliah ini hanya 2 saja gitu ya. Kemudian gunakan uji LSD untuk perbandingan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Misalnya dalam membandingkan setiap perlakuan terhadap kontrol. Ya, misalkan ada perlakuan yang mempunyai kontrol. Misalkan pemupukan ya, ada kontrol itu adalah yang biasanya umum digunakan, itu kontrolnya sebagai kontrol. Tetapi tetap untuk perlakuannya itu maksimal adalah 5 perlakuan ya untuk BNT. Seperti itu ya dasar dari penggunaan BNT. Jadi intinya kita menguji lanjut suatu percobaan apabila dalam analisis seragamnya itu uji F-nya nyata. Yang dilihat adalah perlakuannya ya, bukan kelompok, bukan ulangan, bukan baris atau juga bukan kolom kalau dalam RBSL ya. Paham? Bisa difahami? Bisa dilanjut? Ya. Nah, Ibu ya. izin bertanya Bu, tadi yang izin membandingkan itu Bu. Oh, yang ini. Iya, yang tidak menggunakan uji LSD untuk membandingkan itu maksudnya bagaimana Bu? Tidak menggunakan LSD. Yang mana? Yang ketiga? Yang mana? Yang kedua Bu, tidak menggunakan uji LSD untuk membandingkan semua kombinasi pasangan nilai. Oh iya, maksudnya ini adalah intinya jika masuk dari kalimat ini adalah jika perlakuannya itu lebih dari 5, jadi kan uji lanjut ini kan membandingkan nilai tengah ya. Nanti nilai tengah itu adalah nilai selisih ya. Nanti adalah nanti pada langkah selanjutnya nanti akan dilihat gitu kan mana yang nilai yang dibandingkan dengan BNT-nya gitu ya. Kalau semakin besar perlakuannya itu sebaiknya tidak menggunakan uji ini gitu. Biasanya menggunakan Duncan. Kalau misalnya perlakuannya 8, kemudian 9 atau 10 ya. Intinya maksimal untuk LSD ini adalah 5 perlakuan. Maksud dari kalimat ini adalah seperti itu. Ya, Bu. Jika lebih dari 5, maka menggunakan uji lanjut yang lain, tidak menggunakan LSD. Oh, oke Bu, makasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian
Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan uji BNT ya. Nah, nanti ini sebenarnya langkah-langkah ini sama saja, nanti saya sudah membuat secara ringkas ya. Jadi nanti pengertiannya sama. Nah, ini kita ke sini ya. Langkah-langkah untuk menghitung uji lanjut BNT yang pertama, silakan kalian catat, menghitung SD atau standar deviasi. Silakan di catatannya ditambahkan menghitung SD atau standar deviasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf alfanya. Kalau kemarin di uji ANOVA, kita juga punya alfa ya, punya tabel F-tabel ya namanya ya. Itu tarafnya juga 5%. Nah, dalam uji lanjut juga ada taraf yang kedua, berarti intinya ya, artinya taraf yang bukan taraf yang sama dengan yang F gitu ya. Jadi ini adalah taraf untuk uji BNT-nya, yaitu 5%, bisa juga 1% gitu ya. Kan sudah saya jelaskan di awal kenapa di bidang pertanian itu 5% ya, itu taraf kesalahannya. Jadi taraf untuk apa namanya di bidang pertanian itu 95%. Seperti itu. Jadi taraf kesalahannya 5%. Kemudian yang ketiga, mencari nilai T. Ya, ini adalah nilai T ini berasal dari T tabel. Jadi kita punya tabel yang kedua nih. Kalau kemarin itu kita punya tabel apa? Tabel F ya, distribusi F. F tabel ya. Kalau dalam uji BNT kita punya tabel T student. Nah, ini adalah nilai T ini nanti didapat dari T tabel. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, kita masukkan nih alfanya ini adalah 5%. 5 per 100 adalah 0,05 ya. Kemudian dibagi 2. Dan ini adalah nilai DG-nya. Gitu. Nanti kita lihat di contoh maksud dari T ini seperti apa. Nah, langkah yang keempat, baru kita menghitung BNT. Dengan rumus T tadi yang berasal dari T tabel ya, kemudian dikalikan dengan nilai SD-nya. Dengan nilai standar deviasinya. Silakan dicatat dulu. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Catat, Bu. Ya, sudah. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan nilai BNT, kita menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan. Kemudian setelah dihitung, mengurutkan nilai rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu menghitung selisih nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata masing-masing perlakuan ini yang mana? Kalau kalian ingat, di RAK maupun di RBSL itu ada kolom atau baris ya. Dalam masing-masing perlakuan itu adalah nilai rata-rata. Ingat tidak?
Di RAK juga kemarin ada ya nilai rata-rata ya yang kalian kumpulkan di tugas RAK ya. Itu ada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu maksudnya nilai rata-rata dari perlakuan ya. Dihitung masing-masing perlakuan, kemudian diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Baru menghitung selisih nilai rata-ratanya. Bisa difahami Muhammad Rifki Febriansyah? Wahdani, Sadrina, untuk langkah-langkahnya tadi dari awal untuk yang uji BNT bisa difahami? Bisa, Bu. Ya. Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan dulu. Siti Yasmin? Masih nyatet, Bu. Ya. Bisa difahami untuk langkah-langkah BNT ini? Bu. Ya. Maaf mau bertanya, Bu. Siapa? Rina Liesa, Bu. Ya, gimana? Kalau menghitung ST gimana, Bu? Oh, ini ya nanti. Tidak saya cantumkan di sini. Nanti dicontoh ya, ada ya. Ya, nanti contoh ada untuk SD itu rumusnya apa? Ya, lupa tidak saya tulis di sini. Ya, selain itu ada lagi yang ingin bertanya? Coba saya mau tanya nih ke Putra Budi. Iya, Ibu hadir. Bentar, Putra Budi. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yang pertama, untuk syarat suatu percobaan itu dilakukan uji lanjut apabila apa? Putra. Putra. Syarat utamanya tadi apa? Yang saya sampaikan di ini kan kita bahas lanjut ya. Jika apa? Bila uji F dalam analisis ragam nyata. Ya. Jika uji F-nya dalam analisis ragam itu nyata ya, artinya dia signifikan ya. Nyata atau signifikan, baru dia diuji lanjut. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya menggunakan BNT tadi apa? Maksimal perlakuannya berapa? Berapa, Putra? Sebentar, Bu. Tadi kelewat yang Nggak dicatat atau nggak didengarin? kelewat, Bu, belum dicatat. Iya, maksimalnya adalah 5 perlakuan. Ya.
Jika lebih dari 5, menggunakan uji lanjut yang lain. Oke. Ini sudah ya. Langkah yang ke-7 menghitung selisih nilai rata-rata. Selanjutnya adalah yang ke-8 menyusun notasi garis. Lalu menyusun notasi huruf. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Langkah-langkah ini dicatat tidak, Putra? Dan yang lain? Rinaldi dicatat, Rinaldi? Catat, Bu. Catat, Bu. Farid Arafiunasar. Dicatat nggak, Farid? Dicatat, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham apa yang disampaikan? Bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana, Farid? Menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan. Oh, ini. Ya, nanti kita apa namanya? Ke contoh soal ya. Ini sudah semuanya. Kita lanjut ya ke contoh soal. Farid suka kerja kelompok nggak? Ikut mengerjakan tugas yang saya berikan di kelompoknya? Halo, Farid? Ya, Bu. Suka ikut mengerjakan tugas tidak? Suka, Bu. Ngejum bareng kelompok. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, kita ambil contoh soal praktikum 2.1. Kemarin dikerjakan kan nih? Sudah dikumpulkan ya ke email ya? Belum saya lihat. Ya, kita ambil contoh soal dari praktikum 2.1 yang RAK. Betul ya? Yang RAK kemarin? Betul, Bu. Ya, itu ada nilai rata-rata kan ya? Dari tiap-tiap perlakuan. Coba dilihat lagi catatannya. Yang di tugas responsi. Yang langkah pertama adalah tadi, menghitung SD atau standar deviasi. Rumusnya adalah SD sama dengan akar dari 2 dikali KTG dibagi R. KTG-nya berapa? Sama tidak nih? (0,044). Sama nggak? Saya 0,043, Bu. Ya, boleh. 0,043 ya. 2, Bu. Ya, nggak apa-apa. Paling nanti beda dikit ya. Di angka akhir sih, di angka ketiga gitu, tidak apa-apa. Jadi tadi yang menanyakan untuk menghitung SD itu rumusnya adalah bisa ditambahkan tadi ya, di langkah-langkah yang tadi nih. Yang langkah-langkah ini ya, menghitung SD sama dengan 2 akar dari 2 KTG per R. R-nya juga di dalam kurung ya. Maaf, di dalam kurung. Di dalam akar. Silakan dicatat. Untuk rumus SD-nya, akar dari 2 kali KTG per R.
Restu mana? Nggak ada gambarnya Restu, hitam. Restu hadir? Iya, Bu. Ya, di catatannya sama nggak? Untuk nilai KTG-nya? Berapa? KTG-nya di hasil kelompok saya 0,043. Ya. Kemudian setelah menghitung SD, itu apa? Langkah selanjutnya tadi yang kedua. Menentukan alfa. Ya. Menentukan alfa 5%, Bu. Menentukan alfa 5%. Kita tentukan ya, alfanya adalah 5%. Kemudian mencari T tabel. Ya. Nah, dilihat dulu sebelum dicatat. Tadi kan saya bilang ya, T itu adalah didapat dari tabel T student, distribusi T ya. Nah, DBG-nya berapa di soal yang kemarin? Yang di praktikum 2.1, derajat bebas galatnya? 8, Bu. Ya, 8 ya. Nah, ini artinya bukan dikali ya. Jadi, nanti ada tabel T. Nah, ini ya. Di mana V-nya yang ke bawah ini adalah nilai DBG-nya. Ini kan 8. Nah, kita lihat 8. Nah, alfanya adalah berapa? Nah, alfa ini kan 0,05. Rumusnya per 2. Berarti 0,05 dibagi 2. Hasilnya 0,025. Nah, V-nya 8 di sini ya. Kemudian alfanya adalah 0,025. Kita lihat, tarik garis 0,025 yang mana? Yang ini ya. Berarti nilainya adalah 2,306. Bukan alfa yang 0,05 karena rumusnya dibagi 2. Jadi kalian bagi 2 dulu ya. Kalau kalian nanti ngambil nilainya yang 0,05 itu jadinya salah. Misalkan jadi nilainya 1,8595 gitu ya. Itu kalian bagi dulu nih alfanya per 2. Jadi 0,025. Gitu ya untuk menentukan tabel T. Harus dihitung dulu ya, Bu ya. Apanya? Itu 0,5%-nya ya. Dibagi 2 dulu, iya. Tetapi kadang ya, ini kan sudah hasil pembagian ya, di sini tuh ya alfanya ya. Ini kan sudah alfa yang dibagi 2. Tetapi nanti kadang juga ada tabel yang belum gitu dibagi 2. Makanya saya ini mengambil yang sudah dibagi 2. Jadi hasilnya yang ini gitu ya. Ini adalah nilai T ya. Belum nilai BNT. Baru nilai T-nya saja. Oke, selanjutnya adalah mencari apa? Tadi yang kalian catat mencari apa? Menghitung BNT. BNT, Bu. Ya, BNT. rumusnya tadi apa? Menghitung BNT. T dikali SD. Ya, nilai T dikali SD-nya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Yang 2,306 berarti dikalikan dengan SD-nya 0,171. Nah, ini menghitung BNT. Ya.
kalian bisa tambahkan catatan ya, takut kalian lupa. Untuk mencari T ini adalah di tabel distribusi T gitu hasil ini ya, kalian tandain nih yang 2,306 ini adalah hasil dari melihat di tabel T. Nanti saya kirimkan ya untuk RBSL dan uji lanjut ini belum saya kirimkan ya materinya ya di grup. Kalau tidak salah kemarin terakhir yang RAK, betul? Betul, Bu. Ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan, langkah yang kelima adalah cari apa? Hitung nilai rata-rata. Ya, menghitung nilai rata-rata. Kemarin kalian sudah menghitung belum yang dikumpulkan tugasnya? Sudah, Bu. Ada berapa perlakuannya? Ada 5. A, B, C, D, E. Ya. Menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan. Atau nilai tengah. Ya. Sama tidak hasilnya? A 7,85. Sama, Bu. Ya, oke. Silakan ditulis. Ini yang di belakang banyak yang off cam, kenapa? Siti Nurholisa, Sabila, Rizal Fauzia, Sifani, Renaldi Esa, Septian. Punten Bu, saya lagi di WC Bu. Sama ibu, saya juga masih di WC. Oke, setelah mencari nilai rata-rata, kemudian Mengurutkan nilai Mengurutkan rata-rata, Bu. Dari terkecil sampai terbesar. ya silakan. Berarti dari mana dulu? Perlakuan apa yang paling terkecil? Bu. Ya, kemudian E, D. D, ya, C. A, B. A, B. E, D, C, A, B ya.
Setelah mengurutkan, kemudian apa? Menghitung selisih Selisih. rata-rata. Ya, menghitung selisih dari yang ini, ya, dari langkah yang ke-6 ini, kita susun lagi. Ini sudah ya? Sudah, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, kalian buat kolom ya, yang kiri itu kalian susun EDCAB yang sesuai dengan tadi, nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang barisnya juga sama, EDCAB. Posisinya seperti ini, ya. Judulnya adalah menghitung selisih nilai rata-rata. Yang ini kalian kosongkan dulu ya, jangan dulu diisi. Jadi kalian buatnya ini ke bawah sama ke pinggir. Tirafi dicatat tidak, Tirafi? Ibu izin bertanya Bu, ini kurang paham sama Saya di kalau Gimana? atas dulu, Bu. Di screenshot sama kamu, nanti dicatat nggak? Iya, Bu. Belakangan, Bu. 2 kali setelah ini gitu. Iya, Bu. Yakin ya, dicatat ya. Soalnya melihat, mendengar, kemudian dicatat itu akan lebih lama ingatnya gitu dibandingkan hanya melihat dan mendengar saja gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu catat ulang, tidak masalah kalau hanya sebatas dicatat aja. Kalau kalian nggak belajar ya, nggak paham, itu lupa. Apalagi cuman dibaca-baca doang. Bu, aku itu tadi kotak-kotak itu buat apa Bu? Kotak-kotak mana? Itu Bu yang di Oh iya, ini jangan dulu kalian isi. Ini kalau misalkan saya tulis di whiteboard itu, jadi nanti saya tulisnya ini sama ini dulu, belum ke sini. Ini kosongkan dulu sama kalian, ya. Bu. Ya, Bu. Oke, udah? Udah dicatat yang ini sama yang kesininya? Oke, kita sekarang, ya, kita sekarang menghitung selisih nilai rata-rata ya, maksudnya yang mana? Nah ini, kita mulai dari yang perlakuan perlakuan yang paling terkecil terlebih dahulu ya. Caranya adalah, ini angka nilai E ini dikurangi dengan ini. Hasilnya kan berapa? 0 ya, 7,45 dikurangi 7,45. Hasilnya kan 0. Kemudian otomatis kalau 7,45 dikurangi yang ini pun hasilnya minus ya. Jadi untuk ini kolom yang E itu kita beri tanda strip sampai bawah. Artinya ini tidak ada angkanya. Seperti itu ya. Strip. Nah, kemudian yang kedua adalah perlakuan D yang ini 7,513 dikurangi 7,45 berapa? 0,063. 0,063 ya. Nah, ini. Kemudian
Yang 7,513 dikurangi ini. 7,513 lagi kan 0 ya. Otomatis ke bawahnya minus ya. Jadi strip, 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 strip ke bawah tidak ada gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang mana? Yang mana lagi? 7,743 Bu. 7,743. Ya, 7,743 dikurangi yang 7,45. ini ya. Berapa hasilnya? 0,293. 9,293. 0,293. Oke, selanjutnya yang mana? 7,85 Bu dikurangi 7,45. 7,743 dikurang Nah, 7,743. ini dulu ya. Sebelum melanjutkan ke kolom perlakuan yang lain, kita lihat dulu yang ini ya. 7,743 dikurangi 7,513 ada nggak nilainya? Ada Bu. 0,23. 0,23. Kemudian 7,743 dikurangi ini. Kan hasilnya 0 ya. Berarti kalau sudah hasilnya 0, berarti ke bawahnya strip, strip, strip ke bawahnya ya. Tidak ada nilainya. Paham ya langkah menghitung selisih nilai rata-rata? Dari sini ya, kolom yang angka nilai rata-rata terkecil terlebih dahulu, yang sebelah kiri, kurang ini. Kalau dia ketemu dengan perlakuannya, berarti otomatis 0 ya. Kayak gini nih, C ketemu dengan C nih, dia 0, strip, berarti ke bawahnya nggak ada. Revo, paham tidak Revo? Paham Ibu? Dicatat. Iya. Oke, selanjutnya adalah kalau ini sudah tidak ada berarti lanjut ke perlakuan A ya. Yang mana? 7,85 dikurangi Kurangi 7,45 berapa? 0,4 Bu. 0,4. 0,4. Kemudian yang mana? 7,85 kurang 7,513. Dikurangi 7,513 hasilnya 0,37. 337. selanjutnya yang ini ya. 7,85 dikurangi 7,743. 0,107. Kemudian yang A 7,85 dikurangi 7,85 kan 0 ya. Berarti ke bawahnya juga tidak ada.
8, oh ini mah nggak ada nolnya nih. Nggak ada nolnya. Nggak ada minusnya. Kenapa? Mana yang minus? Kalau minus nggak usah dihitung ya. Jadi kalau dia ketemu dengan angkanya sendiri berarti tidak ada nilainya. Oke, siapa tadi ya? Ramdan. Yang saya lihat tadi Ramdan Eko mana? Lanjutnya yang mana Ramdan Eko? Halo, Ramdan Eko, Prabowo. Iya, Bu. Selanjutnya yang mana? Menghitung yang mana? Delapan 8,053 dikurangi 7,45, Bu. Maaf. Yang perlakuan B 8,053 dikurangi yang perlakuan E 7,45 berapa hasilnya? Ramdan. 0,603, Bu. 0,603 ya. Kemudian yang mana lagi Pinkan Trinita? Yang D, yang 8,053 dikurang 7,513. Ya, berapa hasilnya? Bentar. Nol koma 54. 0,54. Selanjutnya yang mana Ros Popong? Yang B yang 8,053 dikurangi 7,743. Yang ini hasilnya berapa? Berapa Mas Popong? Berapa? Hasil hitungan Ros berapa? Ya, 0,31. Selanjutnya yang mana? Yosepin. Eh, 8,053 dikurang 7,85. Yang ini ya. Berapa hasilnya? Nol koma 003. 0,203 ya? 0,2 ya? Yang lain sama 0,203? Ya, oke. Kemudian yang ini dikurangi tidak ya, Sepin? Yang 8,053 dikurangi ini tidak? Iya, Bu, dikurang hasilnya 0. Jadi dikosongkan. Ya, dikosongkan ya. Oke, setelah ini semua, paham ya? Menghitung selisih ya. Menghitung selisih nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan. Kemudian setelah ini adalah membandingkan dengan nilai BNT-nya. Tadi berapa nilai BNT-nya? Ya, 0,394. Nah, dinyatakan beda nyata ya apabila selisih antara nilai rata-rata perlakuan ini yang kalian tadi hitung itu lebih besar sama dengan BNT-nya. Nah, BNT-nya ini kan 0,394 ini bisa dibulatkan menjadi 0,4
Ya. Nah, kalian cari nih yang nilainya di atas atau sama dengan 0,4 mana aja? 0,4, 0,603 sama 0,54. Ini ya, karena ini sudah saya tandain ya. Jadi yang lainnya itu tidak dibintangin ya. Nih. Kan di sini rumusnya nilai rata-rata perlakuan lebih besar sama dengan BNT-nya. Jika nilainya sama dengan BNT-nya yaitu 0,4, berarti juga dia diberi bintang. Ya. Tapi kalau misalkan di sini nih posisinya yang 0,4 perlakuan A ini selisih antara A dengan E ya. 0,38 dibintangin nggak? Enggak. Enggak ya. Iya, karena kan lebih besar sama dengan. Karena dia sama dengan ini nilai BNT-nya, makanya saya ini dibulatkan karena kan hampir berdekatan ya, 0,39 kita bulatkan menjadi 0,4. Jadi dia diberi bintang. Ya. Paham? Sampai di sini paham? Ada Bu, yang masih bingung? bertanya Bu, kalau Ya. kalau misalnya nilainya 0,9 ada juga dibulatin dibintangin nggak Bu? Maksudnya nilai yang mana? Ini BNT-nya misalnya di sini ada 0,39 juga, itu dibintangin nggak Bu? Di sini, di nilai selisih. Iya, semisalnya Bu. Iya, dibintangin. Oke. Sama kan, iya. Terima kasih Bu. Ini kenapa saya bulatkan 0,4 kan karena hasil selisihnya juga kan ada yang 0,4 ya. Jadi bisa gitu kan, lebih besar sama dengan gitu kan. Jadi bisa juga dia masuk gitu. Berbeda nyata. Oke, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Dari step-step tadi, dari langkah-langkah 1 sampai 7. Tidak ya, kita lanjut. Oke, yang ke-8 apa? Menyusun notasi garis. Nah, menyusun notasi garis, nanti setelah di catatan kalian ini sudah dituliskan ya. Ini tadi nilai-nilai ini ya. Untuk pernyataan atau tulisan ini kalian jangan di bawahnya ya. Jadi nanti kita buat lagi notasi garis itu kita susun di bawah ini, tabel ini ya. Jadi saya buat lagi di sini. Nah, kalau kalian nggak usah bikin lagi, jadi nanti di bawahnya aja. Ini nanti belum saya ganti, jangan titik-titik tapi strip aja ya. Yang ini nih, ya strip-strip ini kan ini sama aja ya. Dan nilai yang ini maksudnya ya. Nah, bagaimana menyusun notasi garis? Ya. Sebelum kita melihat langkah menyusun notasi garis, saya mau memperlihatkan slide yang ini nih. Yang tadi saya skip. Nah, jadi kan tadi kalian sudah membandingkan kan nilai selisih-selisih dengan BNT-nya ya. Jika lebih besar dari BNT-nya, maka diberi tanda bintang. Kalian sudah tahu ya tadi cara memberi bintang seperti apa. Nah, kemudian susun kembali nilai rata-rata dari yang terkecil sampai terbesar. Nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata, nah ini. Yang diberi bold, atau saya garis warna hitam ini ya. Jika nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata ditandai dengan satu garis. Yang tidak berbeda nyata itu yang mana? Yang berbintang atau tidak? Yang tidak. Yang tidak ya, yang tidak berbeda nyata itu tidak berbintang. Itu ditandai dengan satu garis di bawahnya. Sedangkan yang berbeda nyata itu tidak segaris. Artinya membuat garis baru. Nah, kita lihat bagaimana membuat garis atau menyusun notasi garis ya. Jadi kalian harus membandingkan perlakuan di sebelahnya ya. Jadi saya mulai dari belakang. Dari B ke A, kemudian B ke C bagaimana? Ya, kemudian B ke D bagaimana ya. Jadi di sebelahnya ya, dibandingkan dengan perlakuan di sebelahnya. Mungkin nanti kalau misalkan Pak Romi itu nyusunnya dari sini nih, dari yang depan. Tapi hasilnya sih sama aja gitu ya. Nah, kita perhatikan.
Sebelum kalian catat, perhatikan terlebih dahulu. B dengan A, ya, kita lihat. B dengan A itu nilai selisihnya yang mana? B dan A, yang ini kan, 0,203 ya. Tarik garis dari yang paling bawah. Kita tarik dulu nih garis B, ya. Ini saya sudah menggambarkannya ditarik disambungkan sih. Jadi kita tarik dulu yang B, ya, B di sini. B ke A ya. B ke A adalah ini berbintang atau tidak? Nilainya tidak. Ya. Tadi jika dia tidak berbintang maka apa? Dikasih garis di Garis bawah. Ya, garis bawah. Berarti artinya dari B ke A itu adalah satu garis, ya, karena dia tidak berbintang. Tadi kan yang tidak berbeda nyata maka satu garis, ya. Ini B ke A. Nah, oke. Kemudian B ke C. Nilai selisih rata-ratanya yang mana? B ke C. Yang ini. Ya, 0,31. Dia berbintang atau tidak? Tidak. Ya, Tidak, artinya tarik garis atau stop? tarik. Tadi Garis. dia tadi satu garis jika dia tidak berbeda nyata. Ini dia tidak berbeda nyata, berarti ditarik garisnya. Ya, paham? Paham. Ya, jika tidak berbintang maka dia satu garis. Ya, oke, itu tadi B ke C. Kemudian B ke D. Ya, jadi satu-satu ya. B ke A, Stop. B ke C, B ke D. B ke D dia mana? Ini ya? Ya. 0,4. Stop. Artinya dia stop ya garisnya. Nah, stop. Kalau udah stop berarti kita pindah dari A ke C. Garis. Tarik. A ke C garisnya ditarik nggak? Ini nilainya kan? Tarik. Tarik dulu. Nah, kemudian A ke D. Tarik Nilai dulu. selisihnya yang mana? Tarik. Ini kan nilainya ya, 0,337. tidak ada bintangnya. Berarti tarik. A ke E. Stop. Stop. Nah, A ke E yang ini ya. Berbintang Ya. dia stop. Berarti mulai dari mana? C. C. C ke C D. ke D. Gimana C ke D? Tarik. Tarik. Tarik ya, karena ini Tarik. tidak berbintang. Oke, kemudian C ke E. Tarik. Tarik. C Tarik. ke E ini tarik. Nah, kemudian buat garis baru lagi tidak atau sudah? Sudah. Karena tidak ada lagi angka yang berbeda nyata atau berbintang. Kita tulis di sini adalah garis A, yang kedua B, yang ketiga adalah C. Ya, paham? Nah, kemudian kita tahu lagi artinya apa? Bahwa untuk perlakuan B ini, ya, ini kan notasi garis ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah memberi apa? Notasi Huruf. huruf ya. Kita lihat tarik garis ini untuk memudahkan. Ini ditarik ke sini. Nah, perlakuan B dia berarti notasi hurufnya adalah yang apa? A. A saja ya. Kemudian perlakuan A garisnya apa saja? AB. AB. B. Kemudian yang C ABC. A B C ya. Perlakuan D BB. B C. C. Perlakuan E. C. Oke, seperti itu. Silakan ditulis. Ada yang masih bingung nanti silakan ditanyakan. Kalian bisa tambahkan di catatan ya. Jika nilai selisih nilai rata-ratanya itu tidak berbeda nyata, berarti satu garis.
Tanda bintang ini adalah tanda berbeda nyata atau istilahnya signifikan. Jadi nanti jangan sampai bingung ya. Nanti kadang ada juga yang bingung nih kakak tingkat kalian kalau saat kolokium itu tidak bisa membandingkan, tidak bisa membedakan antara signifikan dan tidak, itu bingung. Biasanya ya, karena mungkin lupa gitu. Jadi yang namanya berbeda nyata atau signifikan itu yang berbintang. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah berapa langkah nih? 9 ya? Menyusun notasi garis, menyusun notasi huruf. Kemudian nanti disusun nih, setelah kita menentukan notasi hurufnya, kita buat tabel. Menyusun notasi huruf. Fungsinya notasi garis apa, Bu? Gimana? Halo, siapa yang nanya tadi? Revo. Dari notaris, Iya, notasi garis ini nanti untuk sendiri. ya untuk memudahkan penentuan notasi hurufnya. Artinya apa? Ini kan untuk mencari ya nanti perlakuan mana yang paling baik di antara ke-5 perlakuan ini. Jadi kan sebelum menentukan notasi huruf, tentunya langkah yang untuk memudahkan langkah tersebut adalah menyusun notasi garis terlebih dahulu dengan membandingkan apa selisihnya dari nilai rata-rata ini ya, membandingkan. Kalau misalkan tidak diberi notasi garis terlebih dahulu, memang kita bisa menentukan bahwa ini tuh A, kan tidak bisa ya. Jadi untuk memudahkan menyusun notasi huruf. Ini kan secara manual ya, secara manualnya. Nanti setelah mata kuliah biometrik terapan ini juga ada langkah-langkah untuk mengolah data dengan aplikasi gitu. Jadi ini untuk secara manualnya kalian harus tahu dulu dasarnya gitu ya. Kan kalau tidak ada notasi garisnya kita tidak bisa menentukan ini itu notasinya apa, terus notasi hurufnya itu apa ya. Bu, izin bertanya. Ya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Tadi Revo sudah paham maksudnya? Paham, Bu. Iya. Siapa yang mau bertanya lagi? Rinaldi Esa, Bu. Iya, kenapa? Kalau misalkan garisnya diganti namanya gitu, misal kayak FGH mungkin biar nggak bingung gitu, bisa nggak, Bu? FGH, ya. Untuk penentuan huruf ya, itu umumnya ya, untuk yang perlakuan A itu adalah yang terbaik, tapi tidak menutup kemungkinan A itu yang terkecil. Kalau misalkan nanti ada F itu yang terbaik ya. Tapi untuk memudahkan gitu ya, memudahkan dalam melihat nanti pada saat kita mengambil kesimpulan gitu. Jadi untuk notasi A ini adalah yang paling baik nanti itu ya. Kemudian B adalah yang kedua, C adalah yang kurang baik seperti itu. Tapi Bu, misalkan ya, bisa aja kan Bu ini dilihat nih dari dari nilainya nih Bu. Ini kan yang paling gede nih ya 8. Ya udah aja Bu, D ini A. Kemudian ini
yang ini B, yang ini C, D, E gitu aja sama gitu ya. Maksudnya A, B, C kan itu tidak bisa seperti itu. Terkadang dalam analisis ya, dalam hasil olah data ya, walaupun nilainya misalkan tidak terlalu besar ya gitu ya, jaraknya gitu, misalkan ini nih perlakuan B segini dan A segini ya, B-nya 8,053, A-nya 7,85, itu bisa saja si perlakuan A ini notasinya bukan AB tapi B, walaupun bedanya tidak terlalu jauh gitu ya. Kita tidak bisa menyimpulkan melihat dari angka. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa si perlakuan B ini yang terbaik dibandingkan yang lain gitu ya. Tetapi harus dilihat dulu secara uji lanjut berdasarkan notasi hurufnya gitu. Yang nilainya sedikit tidak berbeda jauh saja itu tidak mungkin notasinya sama gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari notasi huruf ini. Jadi nanti disusun. Nah, notasi huruf disusun seperti ini. Yang tadi sudah ditulis ini. Nah, nanti kalian susun seperti ini. Nah, disusun lagi nih perlakuannya B, C, D, E. Kemudian ini adalah nilai apa tadi? Rata-rata indeks kekuatan serat kapas ya dalam soalnya. Jadi seperti itu ya Rinaldi Esa umumnya menggunakan notasinya memang A, B, C, D, E gitu ya. Jadi untuk perlakuan A ini adalah menunjukkan perlakuan tersebut terbaik. Ya, bisa difahami Rinaldi? Bisa, Bu. Ya. Silakan dicatat dulu untuk langkah yang ke-9 menyusun notasi huruf. Nah, ini adalah notasi yang mungkin kalian pernah baca ya, pernah baca skripsi, ya, pernah lihat-lihat gitu ya. Ini ada huruf di sebelah angka ya, itu apa sih gitu ya. Nah, ini adalah perhitungannya seperti ini gitu. Berdasarkan uji lanjut BNT. Nah, kemudian setelah dibuat notasi huruf seperti ini, akan memudahkan bagi kita untuk mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ya, kita lihat yang yang memiliki notasi A, ya, yang memiliki notasi A ini adalah perlakuan yang paling baik, yaitu adalah perlakuan B. Kemudian yang terdapat notasi A itu mana saja? Perlakuan A ya, kemudian perlakuan C. Ya, artinya ini dia tidak berbeda nyata ya, karena ada notasi A-nya. Nah, untuk kesimpulan itu biasanya diambil yang berbeda nyata terlebih dahulu. Jadi begini, perlakuan B memberikan hasil ya, indeks kekuatan serat kapas tertinggi berbeda nyata dengan perlakuan D dan E karena dia tidak ada notasi A-nya. Ya, berbeda nyata dengan perlakuan D dan E, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan C. Ya, jadi biasanya untuk memudahkan itu yang berbeda nyata dulu disebutkannya. Perlakuan B memberikan hasil rata-rata indeks kekuatan kapas tertinggi. Boleh ditambahkan dengan jumlah misalkan ya 8,053, satuannya apa nih? Indeks kekuatan serat kapas
Maksud satuannya apa gitu ya. Nah, berbeda nyata dengan perlakuan D, boleh ditambahkan 7, dalam kurung 7,513, E-nya 7,45. Tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan C, karena A dan C juga mempunyai notasi huruf yang sama, A. Ya. Artinya yang terbaik adalah B, ya, dalam kesimpulan percobaan atau contoh soal ini. Yang terbaik adalah B, tetapi juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan C. Artinya, lihat, walaupun nilainya jauh ya, misalkan 7,8 dengan 8 kan lumayan ya, jauh ya, tetapi ternyata dia terbaik juga gitu ya, tidak berbeda nyata juga dengan B gitu. Begitupun juga dengan C. Ya, artinya walaupun nilainya jaraknya jauh, tetapi kalau diuji lanjut itu kita melihatnya bukan angka, tetapi notasinya, notasi hurufnya, seperti itu ya. Silahkan, ada yang ditanyakan. Untuk uji BNT sudah selesai materinya. Silahkan di Bu, izin bertanya. ya, silahkan. Awak. Yang menyusun notasi garis itu, panjang garisnya ada ketentuannya nggak, Bu? Soalnya tadi yang garis pertama tuh kayak lebih panjang dari garis kedua gitu, Bu. Oh, penentuan notasi garis. Yang mana nih ya? Lihat, yang mana yang lebih panjang? Yang mana maksudnya? Seperti sawah. Nah, yang dari B itu kan yang garis pertama, yang 0,203 itu lebih Ini. panjang dari garis yang 0,31 gitu, Bu. Ini. Ada ketentuannya atau enggak ya? Oh, maksudnya gini. Tadi itu kan ya, awalnya nih. Ini saya ya. Nah, ini awalnya itu garisnya tuh si B aja nih. B aja nih ya. Terus sampai sini ya. Kemudian kan B dibandingkan dengan A. Maksudnya ya, A itu kan ini ya, 0,203. Nah, berarti kan garisnya dari sini tuh dilanjut ke sini gitu maksudnya. Kemudian yang mana lagi? B ke C. B ke C kan? B ke C yang ini maksud sawah. 0,31 gitu. Iya, Bu. Iya, kemudian dilanjut apa tidak? Kan tadi dinyatakan dia satu garis jika tidak berbeda nyata. Ini kan tidak berbeda nyata, artinya berarti garisnya dilanjut sampai C gitu. Maksudnya ini tuh sampai C, yang maksudnya terlalu panjang tuh yang mana? Oh iya, ngerti, Bu, udah ngerti. Oh gitu. Tadi Bu. Iya. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi ini tuh harusnya saya buatnya satu garis dulu di sini ya. Apa namanya? Jangan langsung dipanjangin. Cuman saya ini udah terlanjur dulu ya. Awal itu kan B dulu nih garisnya ya. B dulu ke sini. B ke A gimana nih? B ke A. Kalau misalkan ya, B ke A-nya itu ya ini berlebihan. Otomatis garisnya hanya di B saja. Tapi kan ini berbintang. Ya. Itu yang karena ini B-nya berbeda, A-nya itu dia tidak tidak garis sampai A. Jadi aja nih si poin B ini semuanya ya ini bintang-bintang semua otomatis kan berarti ini doang ya sampai benar nggak? Ya, untuk tanda bintangnya sendiri apalanya ya. Misalkan ini perlakuan ini bintang semua, otomatis untuk garis-garisnya pun berbeda. Kalau misalkan ini juga bintang ya, ini bintang, ini bintang. B ke A berarti kan tidak satu level ya, berarti dia di sini. Kita lanjut A ke C gitu. Dibandingkan deh A gimana ya. Maksudnya? Paham, Bu. Ya. Ibu izin bertanya, Bu.
saya, Bu. Salsabila, ya gimana? Izin tanya tadi yang perlakuan A itu kenapa bisa jadi yang terbaik ya, Bu? Tadi suaranya putus-putus, Bu. Perlakuan ini notasi hurufnya. Iya. Oh, karena dia ada notasi A-nya. Jadi kalau misalkan, kan ini yang terbaik adalah yang A sendiri ya. Halo, terdengar suaranya? Iya, Bu. Kenapa jadi bisa A gitu loh, Bu? Yang jadi perlakuan terbaiknya. Oh, perlakuan terbaiknya itu yang B. Karena dia notasinya A. Kan ini kesimpulannya, perlakuan B memberikan hasil rata-rata indeks kekuatan kapas tertinggi. Kemudian berbeda nyata dengan kita cari dulu. Jadi yang notasinya yang ada AA-nya ini, kita kita masukkan ke kategori yang terbaik ya. Kemudian yang tidak ada notasi A-nya itu berbeda nyata nih. Kan tadi saya bilang, pada saat mengambil kesimpulan itu yang berbeda nyata terlebih dahulu yang dituliskan ya. Perlakuan B ini memberikan nilai terbaik lah ya, indeks kekuatan serat kapas terbaik. Berbeda nyata dengan ini D dan E karena dia tidak punya notasi A-nya. Tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan perlakuan C karena si A dan C ini perlakuan tersebut punya apa? Notasi A. Bukan perlakuan A yang terbaik ya, perlakuan B. Oh, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Bu, tapi emang karena angkanya juga yang terbesar kan, Bu ya? Rata-ratanya. Oh ini ya memang, tetapi kan tadi saya bilang bisa aja ya kalau misalkan dalam nanti hitungan uji lanjutnya, misalkan nih yang A-nya itu hanya perlakuan B aja gitu ya, misalkan si perlakuan A ini dia nanti notasinya B, berarti kan yang terbaik cuma dia aja kan ya, yang B gitu. Oke, Bu, ya. Jadi walaupun angkanya dia lebih tinggi, misalkan, oh ini juga pasti nih notasinya A, kan kita nggak bisa ngira-ngira, ya kan? Memang kalau dilihat dari angka, paling baik adalah B. Tetapi ternyata setelah diuji lanjut, perlakuan A dan C juga bagus. Ya, terhadap apa? Terhadap rata-rata indeks kekuatan serat kapas ini. Artinya, kalau misalkan secara efisien ya, bisa juga mengambil perlakuan A dan C gitu ya. Kalau misalkan B ini secara cost, kalau pemupukan ya misalkan perlakuannya, ini terlalu mahal nih, terlalu besar. Oh berarti kita bisa menggunakan perlakuan A dan C, maksudnya gitu. Oh baik Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini pupuk nih, perlakuannya dengan pupuk B, saya nggak tahu ya pupuknya apa gitu. Rata-rata indeks kapasnya 8 ya, tapi ternyata setelah diuji lanjut si perlakuan A sama C juga bagus nih terhadap rata-rata indeks kapasnya ya, walaupun tidak 8 gitu ya. Berarti kan kalau petani kan ngambilnya yang seefisien mungkin ya, supaya harga pengeluarannya juga tidak terlalu besar misalkan ya, berarti bisa mengambil yang A dan C gitu. Berarti punya minimal dong Bu? Minimal gimana? Ya kayak angka 7,743 saja sudah bagus. Iya. Iya. 8. Karena dari nilai dari dilihat dari notasinya gitu. Tapi kan kita kan nggak tahu ya ini perlakuannya apa. Ini kan saya misalkan pupuknya kalau di petani kan, maka hasil itu kan biasanya diaplikasikan untuk petani gitu, untuk rekomendasi kalau misalkan pemupukan ya pemupukan terhadap tanaman gitu. Misalkan yang B ini perlakuannya ternyata dosis pupuk kompos 20 ton per hektar, kan terlalu banyak nih. Ternyata yang A ini misalkan 15, ternyata dengan 15 aja udah cukup gitu ya. Berarti kita ngambil yang paling kecil lah, tetapi juga dengan hasil yang tidak berbeda dengan yang perlakuan yang 20 ton tadi gitu.
Jadi bisa meminimalisir inilah pengeluaran gitu ya bagi petani dengan hasil yang baik. Bisa difahami? Ibu izin bertanya. Lagi, oke, siapa? Rafa, Ya, gimana Rafa? kan tadi perlakuan yang terbaik itu perlakuan B, tapi notasinya A. Terus kenapa bisa dilihat notasi A itu notasi yang terbaik gitu, Bu? Ya, biasanya untuk yang penulisan notasi ini ya untuk memudahkan itu diawali dengan huruf A gitu ya. Mungkin di beberapa penelitian gitu ya, ada juga yang paling tinggi misalkan C ya. Nih di sini kan ABC yang paling tinggi berarti yang B-nya itu dia notasinya C gitu kan. Bisa saja menuliskan seperti itu gitu ya. Jadi ini mah apa ya istilahnya memudahkan kita saja gitu. Diawali dengan A berarti itu yang terbaik. Ada juga memang di penelitian-penelitian tertentu gitu, bukan di Paperta Unsika ya. Kita memang mengacunya untuk biometrik ini kan memang ke Unpad ya. Kalau misalkan lihat lihat skripsi Unpad itu hampir sama karena di awalnya dulu gitu kan Fakultas Pertanian Unsika ini memang kiblatnya ke Universitas Padjadjaran Bandung gitu. Tetapi jujur ya kalau misalkan saya kan S2-nya di IPB itu uji lanjutnya memang tidak hanya seperti ini gitu ya. Jadi ada polinomial namanya. Kemudian itu apalagi tidak membuat notasi gitu ya. Jadi dia tidak ada notasinya. Memang setiap universitas itu mengeluarkan kebijakan masing-masing gitu ya. Tapi karena umumnya untuk pembuatan notasi ini adalah yang termudah aja gitu ya. Jadi yang diawali dengan A, awalnya itu A ya itu berarti yang terbaik gitu. Jadi kan lebih memudahkan bagi kita gitu untuk membaca datanya. Gitu, tapi bukan berarti yang lain itu salah gitu. Karena memang sudah seringnya seperti itu gitu ya. Tetapi kan namanya uji lanjut, tadi saya bilang banyak gitu. Nanti kalau misalkan kalian di pemuliaan itu beda lagi uji lanjutnya gitu ya. Kalau misalkan kalian tertarik di penelitian di bidang pemuliaan itu namanya uji lanjut apa ya kemarin tuh ada salah satu bimbingan saya di BB Padi itu. Jadi memang langsung aplikasi. Jadi langsung keluar, kita inputin data, langsung hasilnya keluar gitu ya. Tergantung sih jenisnya apa gitu kan. Ingin melihat apa gitu. Kita kan kalau ini kan ingin melihat perlakuan yang terbaik. Yang kita pelajari itu hanya 2 di pertanian ini, BNT dan Duncan. Nanti yang Duncan itu minggu depan ya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, untuk menambah wawasan kalian bisa saja kalian membaca-baca ya terkait biometrik ini ya, terkait uji lanjutnya seperti apa gitu kan. Ya, untuk membandingkan seperti itu. Itu boleh saja nanti sebagai tambahan. Jadi memang karena RPS-nya ya yang dibuat oleh koordinator, jadi saya mengikuti saja gitu yang dipelajari hanya 2 ini uji lanjutnya gitu ya, BNT dan Duncan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini sudah selesai, saya stop boleh? Saya mau men-share form kehadiran.